Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 99 tamat. Tidak ada yang perlu diampuni, Diajeng. Kita berdua harus menghadap Gusti Allah kalau hendak memohon maafun atas dosa-dosa kita, dan juga mengucap syukur Alhamdulillah bahwa Gusti Allah telah mempertemukan kita. Bukan main lega rasa hati Mawarsih mendengar ini. Ia mengangkat mukanya yang basah dan menatap wajah pemuda itu, ingin mendapatkan kepastian. Benar-benarkah Andika mau memaafkan semua kesalahanku, Kakang Mas? Banwaji menunduk dan menutup mulut yang bertanya itu dengan ciumannya. Lama mereka seperti berubah menjadi arca dalam pelukan itu, kemudian Banwaji mengundurkan rangkulannya. Diajeng, engkau tidak bersalah. Akulah yang seyogianya minta maaf karena setelah kupikir-pikir, memang aku yang telah mempermainkan engkau dan Paman Sinduening dengan penyamaranku sebagai kedok hitam itu. Nah, sekarang Andika mengaku, Kakang Mas, kata Mawarsih manja dan juga lega gembira. Dan Andika sudah berjanji untuk menjelaskan, mengapa Andika berpura-pura lemah dan menyamar sebagai kedok hitam yang lebih sakti. Hayo jelaskan, Kakang Mas, karena pertanyaan itu tak pernah berhenti mengaduk hati dan pikiranku, mendatangkan rasa penasaran. Banwaji tersenyum. Mari kita duduk dan akan kujelaskan kepadamu, Diajeng. Dia menuntun tangan Mawarsih dan keduanya mendaki puncak, lalu duduk di atas batu panjang, berdampingan. Tangan kanan Aji menggenggam tangan kiri Mawarsih dan 10 buah jari itu saling kait dan saling belit seperti 10 ekor anak belut yang baru lahir. Aku adalah adik seperguruan Kakang Mas Pangeran Rangsang, kami berdua menjadi murid Ki Pandanaran dan cucu murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Ketika aku diajak Kakang Mas Pangeran berkunjung ke Kepangeranan, aku diperkenalkan kepada adiknya, yaitu Sang Dyah Ayu Ratu Pandan. Ah, Sekar Kedaton yang cantik jelita itu, tanya Mawarsih. Hatinya merasa tak enak membayangkan Aji berkenalan dengan putri yang cantik jelita itu. Benar, Diajeng. Kemudian, bagaimana, ya? Biarlah aku berterus terang saja. Aku melihat betapa putri itu agaknya menaruh hati kepadaku. Karena itu, aku lalu menjauhkan diri, menghilang dan menyamar sebagai si kedok hitam. Begitulah, Diajeng, dan penyamaranku itu tidak ada yang mengetahui, kecuali kakak seperguruanku itu, yaitu Kakang Mas Pangeran Rangsang. Dara itu menatap wajah kekasihnya dengan mata terbelalak dan sinar mata heran, bahkan tidak percaya. Kakang Mas Aji. Andika menolak cinta putri jelita Sekar Kedaton itu dan memilih aku? Aji tersenyum dan menggoda, bukankah engkau juga menolak cinta Banwaji dan memilih si buruk rupa kedok hitam? Ih, Kakang Mas. Jawablah, mengapa? Jangan membikin aku mati penasaran. Kenapa? Karena, matamu ini, hidungmu ini, mulutmu ini. Kakang Mas, hentikan dulu. Biarkan aku bernapas, aku ingin jawaban MU yang benar. Mawarsih meronta dan melepaskan diri dari rangkulan kekasihnya. Pada saat itu terdengar suara dehem orang dan sepasang kekasih itu tentu saja terkejut dan cepat saling melepaskan rangkulan sambil meloncat berdiri dan membalikkan tubuh. Dapat dibayangkan betapa keduanya tersipu malu ketika melihat bahwa yang datang adalah Ki Sinduening. Banwaji menjadi demikian tersipu sehingga dia tidak mampu berkata apapun hanya menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan. Akan tetapi, Senopati itu tidak kelihatan marah, bahkan tersenyum. Mawar. Bapak datang untuk memberitahu kepadamu bahwa kemarin Bapak dipanggil menghadap oleh Gusti Prabu dan beliau melamar engkau untuk dijodohkan dengan pangeran, tidak? Aku tidak sudi dijodohkan dengan pangeran yang manapun juga, Bapak. Teriak Mawarsih memotong ucapan ayahnya, lalu dengan sikap menantang ia menggandeng tangan Banwaji dan melanjutkan, Bapak, aku hanya mau berjodoh dengan Kakang Mas Banwaji. Akan tetapi Dara itu menjadi bingung dan heran melihat ayahnya tidak marah, bahkan tertawa bergelak. Hahaha, kenapa engkau belum juga mengubah watakmu yang kekanak-kanakan itu, Mawar? Aku belum selesai bicara dan engkau sudah memotong dan membantah begitu saja. Akan tetapi aku memang tidak sudi diperistri pangeran. Aku hanya mau mempunyai suami, kini ayahnya yang memotong.
Juga tidak mau kalau pangeran itu bernama Raden Mas Banwaji? Pegangan tangan pada tangan pemuda itu terlepas dan Mawarsih memandang pemuda itu dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, seperti melihat malaikat muncul di depannya. Hahaha, biarlah aku pergi ke pondok dan kalian lanjutkan pertemuan kalian. Anak Mas Pangeran, paman pergi dulu. Dan Senopati itu sambil terus tertawa meninggalkan mereka. Andika. Andika. Benarkah itu, Kakang Mas? Andika seorang. Pangeran? Itulah sebabnya mengapa aku menjauhkan diri dari Diajeng Ratu Pandan, Diajeng. Ia adalah adikku sendiri, akan tetapi ketika itu ia belum mengetahuinya karena rahasiaku hanya diketahui Kakang Mas Pangeran Rangsang. Aku putra Kanjeng Rama Prabu dari ibuku, seorang anak pendeta di dekat Ponorogo. Aduh, Pangeran. Ampunkan hamba. Mawarsih menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Akan tetapi Banwaji menyambar tubuhnya dan mengangkatnya bangkit kembali. Hush, bisiknya. Bagimu aku tetap Kakang Mas Aji dan engkau Diajeng Mawarsih. Aku tidak akan tinggal di istana, aku akan membangun rumah tangga denganmu di sini, di tempat yang indah ini, dan kita akan membentuk keluarga bahagia, dengan anak kita, cucu kita. Mawarsih tenggelam ke dalam pelukan kekasihnya. Dan aku hanyalah Mawarsih, gadis dusun yang bodoh, terdengar tiupan suling yang merdu dari jauh. Suara suling itu melengking-lengking, syahdu dan bagaikan membuat sepasang kekasih yang sedang terayun gelombang asmara itu. Suling itu menembangkan kidung-kidung yang indah. Kinanti, Asmaradana, Sinom, Pangkur, Dangdanggula. Kidung senja yang indah. Kidung senja di Mataram. Sepasang kekasih tenggelam ke dalam kemesraan, bagaikan mabok madu asmara, lupa keadaan, lupa diri, lupa bahwa di pondok, Ki Sinduening menanti-nanti. Akan tetapi, Ki Sinduening duduk bersila dengan sabar, dengan senyum di mulut dan sepasang mata yang basah. Tamat.